Halo, hari ini kita akan membicarakan mengenai sebuah ajaran Alkitab yang sulit untuk dipahami. Video ini dibuat untuk mengajar kita mengenai ucapan-ucapan yang sulit di dalam Alkitab. Ada buku yang ditulis oleh beberapa ahli yang berpegang kepada ajaran Alkitab, mereka yang disebut sebagai kaum evangelikal. Mereka menulis beberapa buku yang baik tentang ucapan-ucapan sulit di dalam Alkitab. Dan saya ingin di dalam video-video yang akan saya buat untuk membicarakan, memikirkan beberapa pertanyaan yang ada dalam buku tersebut yang kita dapat pikirkan manfaat dan relevansinya bagi kita. Dan hari ini kita akan membicarakan sebuah ucapan Yesus yang sulit di dalam Injil Yohanes, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dalam Yohanes 6 ayat 53. Di sana dikatakan, "Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Nah, pertanyaan ini termasuk, atau ayat ini atau perkataan Yesus ini termasuk ucapan yang sulit untuk dipahami, oleh karena ucapan ini tidak mungkin diartikan secara harafiah. Tuhan Yesus dia berkata kepada kita, kita harus makan daging dia dan minum darah dia. Tentu kita tidak bisa memahami ataupun mengartikan perkataan Yesus ini secara harafiah, karena pertama, Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tubuh dan darahnya sudah tidak ada lagi. Itulah sebabnya tidak mungkin kita melakukan ini secara harafiah. Terus yang kedua, kalaupun Yesus seandainya pun ada dalam dunia ini, kita tidak mungkin memakan daging, meminum darah dari manusia, karena hal tersebut adalah hal yang dilarang oleh hukum Tuhan sendiri. Nah, itulah sebabnya maka untuk memahami ajaran Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus mengenai kita harus memakan daging dan meminum darah dari Tuhan Yesus, kita harus mengartikannya secara rohani dan tidak secara harafiah. Namun bagaimana caranya kita mengerti perkataan Yesus ini? Nah, kita harus memahami bahwa makan dan minum itu kaitannya dengan kebutuhan hidup manusia. Jadi kita tidak bisa makan, tidak bisa hidup kecuali kita makan dan minum. Tanpa makan dan minum kita akan mati. Nah, itulah sebabnya maka ketika Tuhan Yesus dia menggunakan istilah makan dagingku dan minum darahku, maka istilah yang digunakan makan dan minum kita harus pahami sebagai sebuah metafora. Metafora apa? Metafora untuk menggambarkan mengenai kehidupan, kebutuhan hidup manusia. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata bahwa supaya kita dapat hidup yang kekal, atau supaya kita bisa memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, supaya kita memiliki kehidupan yang berbahagia oleh karena persekutuan dengan Tuhan, maka kita harus makan daging dan darah Yesus. Maka itu berarti bahwa kehidupan kekal itu, kehidupan yang indah di dalam Tuhan itu tidak mungkin kita dapatkan tanpa Yesus. Nah, jadi kalau Yesus menggambarkan bahwa dagingnya, bahwa darahnya itu adalah metafora makanan dan minuman yang dibutuhkan supaya manusia bisa hidup, maka sama dengan itu manusia tidak bisa memiliki hidup yang kekal, manusia tidak bisa menikmati relasi yang indah dengan Tuhan tanpa manusia memiliki makanan rohani. Manusia tidak mungkin hidupnya dipuaskan kecuali dia memiliki makanan rohani sejati. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata bahwa dia meminta untuk orang-orang percaya memakan daging dan meminum darahnya, itu berarti
bahwa makanan rohani sejati bagi kehidupan manusia adalah Dia sendiri. Dan waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, tujuannya adalah supaya orang percaya mengerti bahwa bahwa kita tidak bisa lepas dari Dia. Manusia tidak bisa memiliki kehidupan yang kekal, menikmati kehidupan yang baru di dalam relasi dengan Tuhan di luar Yesus. Yesuslah satu-satunya pribadi yang dapat membuat kita memiliki kehidupan yang kekal. Atau Yesuslah satu-satunya pribadi yang dapat mengisi kehausan, kelaparan kita akan makna dan arti hidup. Nah, itulah sebabnya perkataan Yesus, makanlah dagingku, minumlah darahku, itu tidak berarti secara harafiah, tetapi itu berarti bahwa kita bergantung kepada karya Dia. Kita bergantung kepada apa yang Dia kerjakan di atas Golgota yang membuat kita memiliki hidup yang kekal. Lalu apa arti, apa implikasi daripada ajaran Tuhan Yesus ini bagi kita? Yang pertama, sebagai orang-orang percaya kita tidak boleh lupa. Untuk apa? Untuk terus bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Kita harus tetap setiap hari, setiap saat, setiap waktu mencari Dia, menyerahkan hidup kita kepada Dia. Dia adalah makanan rohani yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita tidak bisa survive, kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa bertahan tanpa kita berserah, membangun relasi, tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang ini kita berhadapan dengan virus wabah corona. Kita tahu bahwa di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, kita mencari-cari sesuatu yang bisa menolong kita lepas daripada kondisi, situasi, ataupun wabah corona ini. Dan kita belajar bahwa satu-satunya cara yang membuat kita bisa bertahan menghadapi wabah ini adalah kita harus menjaga kesehatan, kita harus memiliki makanan yang bergizi supaya imunitas tubuh kita ini bertumbuh dan mampu melawan kalau ada virus ataupun infeksi virus atau bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Nah, kita bergantung kepada makanan-makanan yang dapat mensuplai kondisi kesehatan kita. Nah, sesungguhnya gambaran yang sama juga kita harus lihat di dalam kehidupan rohani kita ataupun di dalam kehidupan rohani kita. Nah, kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan, tanpa Yesus, tanpa hubungan kita dengan Dia, kita tidak punya imunitas. Tanpa relasi dengan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan jatuh dalam dosa menggerogoti hidup kita, dan kita tidak akan kuat di dalam mengikut Tuhan. Termasuk ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi wabah corona seperti ini. Kita di tengah-tengah ujian, kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang dapat membuat kita begitu gampang kecewa kepada Tuhan. Apa yang membuat kita bisa bertahan, apa yang membuat kita bisa kuat? Maka jawabannya adalah kebergantungan kita kepada Dia. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah aspek yang paling penting. Itulah makanan rohani, itulah minuman rohani, itulah sumber kekuatan kita. Tetapi yang jauh lebih penting adalah juga bagaimana kita setiap saat, setiap waktu bergantung, berharap kepada Tuhan. Maka belajarlah bergantung, berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi seperti sekarang ini. Tuhan memberkati kita sekalian.